Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaputra Wahyudi dengan NIM 01A1240013. Saya di sini akan mempresentasikan obat carbamazepine untuk memenuhi tugas mata kuliah Farmasi Fisika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Renat Haji Ahmad Zaini, MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama itu apa itu stabilitas obat. Nah, stabilitas obat itu adalah kemampuan suatu produk farmasi untuk mempertahankan identitas kimia, kekuatan, kualitas, dan kemurniannya sepanjang waktu penyimpanan dan kegunaannya. Stabilitas ini mencakup stabilitas fisika, kimia, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologi. Nah, stabilitas ini juga menentukan shelf life atau umur simpan suatu obat. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Yang pertama itu ada suhu. Nah, suhu ini mempercepat reaksi degradasi kimia seperti hidrolisis dan oksidasi. Nah, obat carbamazepine ini relatif stabil pada suhu ruang, tetapi paparan suhu di atas 30 derajat Celcius bisa mempercepat degradasi, menurunkan kadar zat aktif, dan mengurangi efektivitas terapi. Nah, contohnya penyimpanan carbamazepine di mobil saat panas dapat merusak kandungan obat. Kemudian itu ada cahaya. Nah, sinar ultraviolet atau cahaya matahari ini menyebabkan fotodegradasi. Nah, beberapa obat yang mengalami fotodegradasi ini mengalami perubahan warna dan pembentukan senyawa degradasi. Kemudian ada kelembapan. Nah, kelembapan ini menyebabkan hidrolisis atau reaksi dengan air. Dengan perubahan fisik bentuk sediaan seperti tablet menjadi lembek, mengumpal, atau pecah. Nah, carbamazepine ini dalam bentuk tablet bisa menyerap air di udara. Kemudian ada pH. Nah, stabilitas obat ini dipengaruhi oleh tingkat keasaman atau kebasahan lingkungan. Nah, obat carbamazepine stabil pada pH netral tetapi dapat terdegradasi lebih cepat di pH ekstrim, yakni terlalu asam atau terlalu basah. Nah, contohnya itu pada formulasi suspensi. Nah, carbamazepine ini harus memperhatikan pH agar tidak mempercepat kerusakan. Kemudian ada oksigen. Nah, oksigen juga ini berpengaruh dalam faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Nah, oksigen ini dapat menyebabkan reaksi oksidasi terutama pada obat yang mengandung gugus fungsi sensitif seperti gugus fenol ataupun amina. Nah, kemudian ada keenam itu interaksi dengan eksipien atau bahan tambahan. Nah, beberapa bahan tambahan dapat mempercepat adanya degradasi zat aktif jika tidak kompatibel. Misalnya, eksipien yang higroskopis bisa meningkatkan kelembapan lokal dan mempercepat degradasi obat carbamazepine. Nah, solusinya itu untuk uji kompatibilitas bahan aktif dengan eksipien dilakukan dengan tahap praformulasi. Nah, adapun untuk pengertian obat carbamazepine itu adalah obat carbamazepine adalah obat yang termasuk dalam golongan antikonsultan atau anti-epilepsi dengan penstabil suasana hati, mood stabilizer. Obat ini digunakan untuk mengontrol kejang, mengobati nyeri, saraf, dan membantu mengelola gangguan suasana hati seperti gangguan bipolar. Nah, adapun titik lebur carbamazepine. Titik lebur carbamazepine itu merupakan senyawa aktif antikonsultan yang memiliki titik lebur sekitar 189 hingga 193 derajat Celcius. Titik lebur ini mencerminkan kestabilan termal carbamazepine yang penting dalam proses formulasi, penyimpanan sediaan farmasi, serta stabilitas pada suhu tinggi. Stabilitas pada suhu tinggi menunjukkan bahwa senyawa ini tidak mudah terdegradasi sehingga aman digunakan dalam bentuk sediaan tablet. Nah, untuk informasi obatnya itu sendiri, carbamazepine merupakan obat keras yang hanya boleh digunakan dengan resep dan pengawasan dokter karena bekerja langsung pada sistem saraf pusat dan memiliki potensi efek samping yang serius. Obat ini dapat berinteraksi dengan berbagai jenis obat lain seperti antibiotik, antidepresan, dan antikoagulan yang dapat meningkatkan resiko efek samping atau menurunkan efektivitas salah suatu obat. Oleh karena itu, penting untuk memberitahu dokter tentang semua obat atau suplemen yang mengandung pergunaan obat tersebut. Nah, efek samping yang mungkin timbul itu antara lain mual, pusing, muntah, serta mengantuk. Nah, carbamazepine juga dapat menimbulkan efek samping yang serius seperti sindrom Stevens-Johnson pada beberapa kasus. Adapun struktur carbamazepine. Nah, struktur carbamazepine itu terdiri dari sistem cincin dibenzapin, yakni 2 cincin benzena yang melekat pada cincin 7 anggota dengan gugus karboksamida CONH2 pada posisi 5. Nah, struktur kimia ini
Struktur kimia ini dapat terdiri dari dua cincin benzena yang menyatu melalui cincin 7 anggota tersebut yang berisi satu atom nitrogen. Pada salah satu cincin 7 anggota terdapat gugus karbosamida yakni CONH2 yang terikat pada karbon nitrogen. Nah, fungsi dan mekanisme kerjanya itu karbamazepin bekerja dengan menstabilkan aktivitas listrik yang berlebihan di otak, khususnya dengan memblokir saluran natrium Na+ pada neuron. Kemudian mencegah penyebaran impuls kejang, mengurangi transmisi sinyal nyeri pada saraf, kemudian mengontrol fluktuasi mood pada pasien bipolar. Obat karbamazepin memiliki beberapa fungsi utama dalam dunia medis, terutama sebagai obat antikonvulsivan dan penstabil suasana hati. Adapun indikasi dan penggunaannya. Indikasi penggunaan obat karbamazepin itu meliputi epilepsi, yakni jenis kejang parsial maupun tonik ataupun klonik. Kemudian ada neuralgenia, trigemenia, yakni nyeri saraf wajah yang hebat. Kemudian ada gangguan bipolar, yakni digunakan sebagai penstabil mood. Kemudian ada neuropatik diabetik, yang itu kadang digunakan pada cara off-label. Kemudian sediaan yang terpisah. Sediaan yang tersedia. Sediaan yang tersedia itu terdiri dari tablet lepas lambat, dan suspensi oral. Adapun kesimpulan dari presentasi ini bahwa karbamazepin adalah obat antikonvulsivan yang digunakan untuk mengatasi epilepsi dan gangguan kejiwaan tertentu dengan titik lebur sekitar 189 derajat hingga 193 derajat Celcius yang menunjukkan kestabilan termalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik lebur karbamazepin itu meliputi struktur kristal, ikatan antar molekul, dan tingkat kemurnian. Stabilitas titik lebur yang tinggi menjadikan karbamazepin cocok untuk formulasi padat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap obat ini penting dalam pengembangan dan pengujian mutu karbamazepin. Oleh karena itu, gunakan karbamazepin dalam pengawasan dokter karena menimbulkan beberapa efek samping yang serius pada kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.